Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan saya Bu Hanti. Di sini Bu Hanti memberikan layanan bimbingan konseling. Jadi untuk anak kelas 8 kan memang belum pernah ya menemui Bu Hanti. Jadi sekarang kita bertemu dalam kondisi daring dalam layanan bimbingan konseling. Anak-anak, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Sampai dengan saat ini semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat mengikuti kegiatan daring. Ya. Anak-anak, materi layanan kali ini kita bahas tentang sopan santun. Kita tahu kita harus melakukan atau bersikap sopan dan santun dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita berinteraksi. Kita fokuskan pertemuan kali ini perilaku sopan santun terhadap orang tua. Jadi seperti di layar ini. Itu. Sebelum lebih jauh anak-anak, kita pahami dulu perilaku sopan itu yang bagaimana dan perilaku yang santun itu yang bagaimana. Jadi perilaku yang sopan itu anak-anak, jadi sikap dan perilaku yang kita lakukan, yang kita tunjukkan di masyarakat atau dengan orang lain itu sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita dinilai orang lain nilainya baik ya, jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan norma, tidak melanggar norma. Kalau santun di sini halus dan baik dalam bertutur kata dan bersikap. Jadi tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita, termasuk tampilan kita, postur tubuh kita, gestur kita dalam berkomunikasi itu menunjukkan bahwa kita santun, halus, tenang. Jadi seperti itu. Apalagi kita berhadapan dengan orang tua kita. Jadi seperti itu. Kalau kita gabungkan sopan santun itu tadi dari sikap, dari perilaku kita, dari tampilan kita berbusana. Jadi kita menunjukkan anak yang tahu aturan, ya, yang mentaati norma yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Selanjutnya anak-anak, jadi di sini ada beberapa hal bagaimana toh kita bersopan santun dengan orang lain atau bahkan dengan orang tua kita. Jadi di situ ada beberapa hal. Yang pertama di situ hargai orang kita seperti kita menghargai diri kita sendiri. Menghargai orang lain itu wajib anak-anak. Apalagi kita dengan orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, yang dari kecil mendampingi kita, orang yang terdekat dengan kita, sudah sepatutnya harus kita hargai. Bagaimana caranya menghargai orang tua? Banyak sekali anak-anak. Banyak sekali. Dari ucapan juga bisa, dari perilaku bisa. Kalau ucapan kita tidak boleh kasar dengan orang tua. Dipanggil orang tua harus segera menghampiri orang tua itu. Kenapa? Kalau kita dipanggil berarti orang tua membutuhkan kita, membutuhkan bantuan kita atau memerlukan pertolongan kita. Jadi seperti itu. Ya. Yang kedua di situ anak-anak ada lihatlah pengorbanan orang tua kita. Ya. Jadi dari kita mulai dari kandungan orang tua sampai dengan umur kita sekarang kita tidak lepas dari pertolongan orang tua. Apa-apa kita masih minta orang tua. Sebelum kita pisah dengan orang tua yaitu menikah atau membuat keluarga sendiri, kita pasti akan minta orang tua. Jadi seperti itu. Jadi pengorbanan orang tua kita sangatlah besar dan itu tidak bisa kita balas dengan harta ataupun dengan apa, itu tidak ada, tidak bisa. Jadi apa yang kita lakukan saat itu sebagai anak, kita harus berusaha menjadi anak yang baik, yaitu yang sopan dan santun tadi. Dan tidak kalah pentingnya adalah mendoakan. Kita doakan orang tua kita. Ya, selesai sholat kita berdoa, kita minta sama Allah. Ya, untuk kesehatan orang tua kita, untuk rezeki yang diberikan oleh Allah untuk orang tua kita. Orang tua kita bekerja untuk siapa? Untuk kita, untuk semua anggota keluarga juga. Jadi seperti itu. Itulah pengorbanan orang tua kita. Yang ketiga anak-anak, jadi di sini yang ketiga sapaan yang baik terhadap orang tua. Itu tadi. Contohnya kalau kita mau berangkat sekolah atau berangkat pergi kemana, keluar rumah, kita harus pamit dengan cara yang baik-baik. Ya, alangkah baiknya kita mencium tangan orang tua. Ya, kalau dipanggil orang tua juga harus segera menghampiri orang tua dengan bahasa yang tidak boleh keras, tidak boleh membentak dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita nanti menjadi anak yang durhaka di mata Allah. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Yang keempat sini yaitu selalu memberikan salam jika hendak pergi dan sepulang
kita bepergian. Jadi seperti itu. Kita mau berangkat kemana, kita pulang dari mana, itu jangan lupa berucap salam bila masuk rumah. Kalau keluar rumah juga harus pamit dengan baik-baik. Kita main boleh, usia-usia kalian adalah usia-usia bermain. Jangan sampai kalian tidak bermain. Kalian bermain boleh, tapi harus tahu waktu. Pamit dulu yang baik, bilang pulang jam berapa, ya. Dan kita semua anak-anak kan diberikan fasilitas HP dengan orang tua. Jadi HP kalian itu kalau main jangan sampai dimatikan. Ya, jadi kalau orang tua nanti menghubungi, ada apa-apa menghubungi bisa. Jadi seperti itu. Ya, harus berikan salam dengan orang tua dengan yang halus dan santun. Jadi seperti itu tadi. Yang sekarang masuk yang kelima ini, yang kelima ya. Jadi patuhi aturan di keluarga. Ya, kita tahu semua di instansi, di masyarakat, di organisasi apa pasti ada aturan. Dan aturan itu untuk mengikat kita, untuk mengatur kita menjadi lebih terarah, lebih baik, ya. Terutama aturan yang paling utama, yang lebih di awal itu adalah aturan di dalam keluarga. Sebelum kita terjun di masyarakat, kita tahu dulu aturan di dalam keluarga. Tugas-tugas anggota keluarga itu seperti apa, termasuk tugas-tugas kalian di rumah. Sebagai anak, tugas kalian apa di rumah? Jadi seperti itu. Ya, jadi aturan yang dibuat oleh orang tua itu harus ditaati. Aturan dalam hal apa aja, ya. Jadi seperti itu. Yang keenam anak-anak, yang terakhir di sini patuhi perintah orang tua. Jadi perintah orang tua memang harus kita laksanakan. Ya, selama perintah orang tua itu tidak melanggar aturan agama kita. Ya, jadi seperti itu. Kita wajib mematuhi perintah orang tua kita. Ya, jangan sampai kita tadi kita tidak tahu bagaimana orang tua kita, perasaan orang tua kita. Ya, jangan sampai kita disuruh ataupun diajak kemana kita tidak mau ataupun kita menolak dengan cara yang tidak sopan. Jadi seperti itu. Selanjutnya anak-anak, di dalam kita berperilaku yang sopan dan santun, di sini banyak sekali manfaatnya anak-anak. Di sini beberapa hal saja yang kita bahas di sini. Itu yang pertama yaitu tidak adanya kesenjangan dalam keluarga. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan sopan dan santun baik di lingkungan keluarga khususnya, umumnya di masyarakat. Jadi di keluarga itu kita dengan hubungan kita dengan kedua orang tua kan selalu baik-baik saja. Jadi kalau kita punya permasalahan apa, kita tidak segan cerita dengan orang tua. Biasanya tempat curhatan ibu di rumah. Tapi tidak mendukungkan ayah juga. Ada juga yang dengan ayah, dengan nyamannya dengan ayah. Jadi seperti itu. Ya, jadi tidak ada kesenjangan, kita melakukan apa aja orang tua kita tahu. Jangan sampai kita di luar melakukan apa-apa yang sifatnya negatif, orang tua kita tidak tahu. Orang tua harus bisa mengontrol kita. Kita jangan sampai terganggu oleh perhatian dari orang tua itu. Yang kedua, anak, manfaatnya yaitu kita pasti disayang oleh orang tua. Kalau kita sudah disayang orang tua anak-anak, kita minta apa aja insya Allah dipenuhi sama orang tua. Ya, biasanya kita minta kenaikan kelas, minta apa, ya mau ngajak kemana, boleh, itu hak kamu. Ya, itu hak kamu. Selama kamu menjadi anak di dalam keluarga itu, kamu berhak meminta apa saja dengan orang tua. Ya, tetapi hak kamu itu harus diiringi dengan kewajiban. Kewajiban kamu apa sebagai anak di rumah sesuai dengan aturan yang ada tadi. Jadi seperti itu. Jadi seimbang antara hak kamu yang kamu minta kepada orang tua dan kewajiban kamu yang kamu laksanakan. Harus seimbang. Jadi seperti itu. Ya. Kita pasti akan disayang oleh orang tua. Terus yang ketiga, anak-anak, di sini ada hubungan keluarga yang harmonis. Jadi kalau kita sudah terbiasa di dalam anggota keluarga itu bersikap sopan dan santun, terutama kita sebagai anak, hubungan keluarga kita selalu harmonis. Dan dengan hubungan yang harmonis itu anak-anak, pikiran positif, tindakan positif, perilaku yang positif akan selalu tercermin di diri kita. Kita melakukan apa-apa yang sifat negatif, insya Allah kita akan terkendali sendiri. Ya, akan terkendali. Jadi segitu. Jadi hubungan ayah, ibu, kita sebagai anak dengan adik kakak insya Allah terjalin dengan harmonis, saling menghormati. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Yang keempat, ini ya, yang keempat, terbiasa sopan santun itu tadi. Memang membiasakan sesuatu yang baik itu sangat sulit, ya, butuh niat dan usaha. Jadi termasuk tadi sopan santun itu memang kalau kita tidak terbiasa sulit anak-anak, ya. Suatu misal kita berbicara dengan orang tua, kita kok tidak terbiasa berbicara dengan halus,
Tidak bisa. Pasti bentak-bentak dan kasar, dan itu harus dimulai dari niat kita. Ya, kita harus berusaha untuk bisa sopan dan santun dalam tutur kata, terutama dengan orang tua. Dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti mudah. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya anak-anak, memiliki kepribadian yang baik. Jika kita selalu bertindak, bertutur kata, ya, yang baik, itu pasti nanti diiringi dengan kepribadian kita yang baik. Bahkan orang menilai diri kita itu adalah anak yang baik, anak yang patuh. Itu yang diharapkan oleh semua orang tua, ya, memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu berinteraksi, harus bisa menjaga diri, menjaga komunikasi kamu, ya, tingkah laku kita, ya, itu mencerminkan kepribadian kita yang baik. Yang terakhir anak-anak, jadi di sini yang terakhir, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi penghargaan dari orang, sebenarnya kita berbuat baik tidak perlu mengharapkan penghargaan dari orang lain, tapi dengan kita sudah terbiasa melakukan hal yang baik, otomatis orang lain memberikan penghargaan kita. Dalam bentuk apa anak-anak? Bisa pujian, ya, bisa pemberian hadiah, apa aja yang kita terima. Itu dari mana? Dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita ucapkan. Itu penghargaan dari orang lain. Jadi seperti itu anak-anak, ya. Ya. Itu tadi, semoga materi-materi yang tersaji tadi anak-anak bisa merenungkan. Jadi bisa merenungkan dan bisa mengambil hikmah, nilai-nilai karakter apa atau yang ada di dalamnya materi yang tadi. Terus apa aja yang bisa saya laksanakan untuk mengubah saya menjadi lebih baik lagi. Ya, kan banyak sekali manfaatnya tadi, caranya bagaimana tadi juga sudah. Ya, dari sini Ibu berharap anak-anak bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terus anak-anak ada satu lagi, jadi seperti ini. Anak-anak untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak silahkan menuliskan di secari kertas, menuliskan apa permasalahan anak-anak yang dihadapi saat ini. Ya, nanti silahkan anak-anak mengirimkan catatan kecil itu, curhatan lah, istilahnya curhatan. Jadi curhatan kalian yang kalian alami, yang kalian punya permasalahan saat ini, kamu tulis di kertas. Silahkan dijabrikan ke Bu Hanti atau bagaimana, nanti dilewatkan di kolom komentar ini juga tidak apa-apa. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas permasalahan kalian untuk bisa membantu menyelesaikannya. Jadi seperti itu, ya. Jangan lupa nanti setelah ini anak-anak lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran daring sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya silahkan menuliskan di secari kertas permasalahan yang kalian punya. Kita bahas atau kita bantu penyelesaian dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas bila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.